Makalah Etika Profesi Hukum dari kelompok 7 tentang etika profesi jaksa yang dipaparkan oleh Habil bin Davi, Ilham Habibi Kusuma, Jovanka Ledi Hasanah, dan Krismayanti. Etika kepribadian jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta wewenang lainnya berdasarkan undang. Lanjutannya, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan tentang penuntut umum, penuntutan, dan jabatan fungsional jaksa. Oleh karena itu, kami juga mencantumkannya di sini. Yang pertama, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Yang kedua, yang dikatakan dengan tuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan meminta supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selanjutnya, jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Lanjutannya, dalam dunia kejaksaan di Indonesia terdapat kode etik profesi jaksa yang disebut dengan tata krama adi jaksa, yaitu sebagai berikut. Pertama, jaksa adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dari kepribadian yang utuh dalam pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. 2. Jaksa yang cinta tanah air dan bangsa senantiasa mengamalkan dan melestarikan Pancasila, serta secara aktif dan kreatif menjadi pelaku pembangunan hukum dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berkeadilan. 3. Jaksa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. 4. Jaksa mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama pencari keadilan serta menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah di samping azas-azas hukum yang berlaku. 5. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban melindungi kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 6. Jaksa senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pengabdiannya dengan mengindahkan disiplin ilmu hukum, memantapkan pengetahuan dan keahlian hukum, serta memperluas wawasan dengan mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat. 7. Jaksa berlaku adil dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan. 8. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban senantiasa memupuk serta mengembangkan kemampuan profesional, integritas pribadi, dan disiplin yang tinggi. 9. Jaksa menghormati adat kebiasaan setempat yang tercermin dari sikap dan perilaku, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 10. Jaksa terbuka untuk menerima kebenaran, bersikap mawas diri, berani bertanggung jawab, dan dapat menjadi teladan di lingkungannya. 11. Jaksa berbudi luhur serta berwatak mulia, setia dan jujur, arif dan bijaksana dalam tata fikir, tutur, dan laku. 12. Jaksa wajib menghormati dan mematuhi kode etik jaksa, serta mengamalkan secara nyata dalam lingkungan kedinasan maupun dalam pergaulan masyarakat. Etika jaksa dalam melakukan tugas jabatannya. Berdasarkan kepada kode etik profesi jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Peraturan 067-A-JA-07-2007 tentang kode etik perilaku jaksa dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 yakni sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas profesional, mandiri, jujur, dan adil.
2. Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. 3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. Selanjutnya, meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. 4. Menjaga berpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik. 5. Menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka atau terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan kecuali menyampaikan informasi kepada media, tersangka atau keluarga, korban atau keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, 6. Memastikan terdakwa, saksi, dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia, dan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya. Etika jaksa terhadap hubungan sesama rekan kerja. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan kerja. Yang kedua, memiliki sikap setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antar sesama rekan kerja. Yang ketiga, menjaga nama baik dan martabat sesama rekan kerja. Yang keempat, bersikap adil dan tidak memihak. Yang kelima, memelihara hubungan baik antara atasan dan bawahan. Yang keenam, memberikan contoh yang baik-baik, itu di dalam maupun di luar. Etika jaksa terhadap pencari keadilan. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, maupun korban. Yang kedua, memberikan layanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Yang ketiga, menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan diatur dalam undang-undang. Yang keempat, sanggup mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Etika pengawasan jaksa. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etika jaksa, hal ini merupakan wewenang dari Jaksa Muda Agung bidang pengawasan, di mana terdapat unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pengawasan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Tugas dan wewenang Jaksa Muda Agung bidang pengawasan ialah melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Demikian pemakaran makalah dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.